Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma. Biasanya seseorang dengan penderita diabetes itu baru mengetahui jika terkena gula darah tinggi saat sudah kronis atau saat sudah muncul komplikasi nih ya. Makanya kali ini aku ingin sharing ke kalian tentang gejala-gejala yang terjadi pada kulit ketika seseorang mengalami gula darah terlampau tinggi. Apa aja itu? Yang pertama, Candidiasis albicans atau jamur pada kulit. Tanda-tandanya akan muncul seperti lingkaran berwarna putih, bahkan kemerahan dengan rasa yang teramat gatal sekali nih. Lokasinya di area yang lembab-lembab seperti area selangkangan, pantat, area mesisfik, belakang tengkuk, paha, bahkan sampai di area lipatan-lipatan perut. Nah, makanya jika kalian sering mengalami jamuran di area kulit, atau Candidiasis albicans diobati terus-menerus tidak kunjung sembuh, maka disarankan untuk melakukan cek gula darah. Yang kedua, Acanthosis nigricans atau area-area kehitaman. Nah, area kehitaman ini biasanya disalahartikan sebagai daki ya. Jadi muncul di area tengkuk, ketiak, selangkangan, bahkan di area mesisfik kalian. Acanthosis nigricans ini menjadi tanda resistensi insulin atau ketidakmampuan insulin untuk menangkap gula darah. Selain itu, Acanthosis nigricans sering muncul pada penderita obesitas maupun PCOS, adanya gangguan hormonal. Yang ketiga, Necrobiosis lipoidica. Nah, Necrobiosis lipoidica ini akibat penipisan kulit di mana terjadi perubahan kolagen dan lemak di dalam kulit. Biasanya terjadi di area tungkai bawah, bagian kaki, karena aliran darahnya yang tidak terlalu lancar di sana. Mirip seperti porselen, ada pembuluh darahnya dan terasa nyeri serta gatal sekali. Biasanya dia hilang timbul dan akan menghilang ketika gula darah sudah terkontrol lagi nih. Yang keempat, melepuh. Nah, sebenarnya penderita diabetes jarang kulitnya melepuh ya, namun ada beberapa kasus di mana ketika gula darah terlampau tinggi akan muncul lepuhan-lepuhan, mirip seperti terkena air panas. Namun kalau misalnya kena air panas itu rasanya nyeri, cekit-cekit, dan panas ya. Tapi kalau diabetes itu tidak terasa apapun, jadi tidak disadari terus tiba-tiba muncul lepuhan saja. Ketika lepuhan itu tidak diobati, maka akan menimbulkan luka yang sulit untuk sembuh, jadi kayak borok gitu ya. Mulai muncul kelima, penderita diabetes ketika mengalami luka terbuka, terutama di area kaki, tangan, ataupun di area lainnya deh. Luka terbuka itu sulit untuk sembuh, bahkan sampai memunculkan nanah berbau busuk dan menimbulkan bekas kehitaman. Ini biasa disebut sebagai kaki diabetes. Nah, biasanya orang tidak menyadari bahwa dia diabetes. Jadi ketika kakinya luka tidak kunjung sembuh, bahkan sampai membusuk, bernanah, sampai mengalami gangren gitu kan, jaringannya mati semua, baru mengetahui bahwa dia diabetes. Makanya ketika kalian mengalami luka yang tidak kunjung sembuh dalam waktu 3-4 hari, malah semakin memburuk, bernanah, maka sangat disarankan untuk segera mengecek kadar gula darahnya. Nah, gula darah yang terlampau tinggi ini sangat disukai oleh bakteri dan memperlambat proses penyembuhan. Sehingga ketika orang dengan gula darah tinggi mengalami luka, lukanya tidak akan sembuh-sembuh, malah akan semakin memborok. Nah, itu yang sangat ditakutkan oleh penderita diabetes. Bintik-bintik kering atau dermopati diabetik. Nah, ini biasanya muncul seperti garis-garis warna coklat. Gula darah yang terlampau tinggi itu bisa menyebabkan nekrosis di area kulit, terutama kulit-kulit yang sering tertekan atau yang aliran darahnya kurang lancar ya, sehingga menimbulkan dermopati diabetik. Dermopati diabetik ini biasanya akan mulai menghilang jika gula darah sudah terkontrol lagi, sudah stabil lagi. Biasanya akan menghilang sekitar 6-12 bulan lamanya. Makanya kalau misalnya kaki orang tua kalian atau kaki kalian sendiri muncul bintik-bintik warna coklat seperti ini, tanpa disadari, tanpa adanya luka, bisa jadi itu penanda dari gula darah terlalu tinggi pada tubuh. Erupsi xanthomatosis. Nah, erupsi ini muncul seperti bintik-bintik berjerawat di area kulit. Biasanya berwarna kekuningan, munculnya di area bokong, paha, dan lekukan siku di bagian belakang lutut. Munculnya benjolan ini akibat dari reaksi gula darah terlalu tinggi pada darah yang berimplikasi pada kulit. Nah, selain itu adanya skin tag atau pertumbuhan kulit berlebihan. Biasanya di area wajah, tangan, ekstremitas, maupun area punggung nih. Kalau misalnya tiba-tiba kalian mengalami skin tag, pertambahan kulit yang lumayan banyak, itu bisa menjadi penanda dari gula darah yang terlalu tinggi. Makanya seseorang jika memang ada faktor resiko diabetes disarankan untuk rutin mengecek kadar gulanya, paling tidak sekitar 3 bulan sampai 6 bulan sekali, untuk mencegah munculnya komplikasi dari penyakit diabetes.
Kalau ada yang ditanyakan atau ada yang diskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.